Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur dengan kemurahan rahmat Tuhan. Pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Semoga seluruh umat-umat Tuhan, kita semua yang mendengarkan, tetap sehat, kuat, diberkati, dan terus dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pagi hari ini ya Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, tolong tuntun kami agar kami mengerti dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Hidup untuk menyelamatkan orang lain. Ayat intinya diambil dari Lukas 9 ayat yang ke-23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Keterangannya, dosa yang dimanjakan sedemikian jauh yang memisahkan kita dari Tuhan dan menyebabkan begitu banyak menularnya ketidakberesan kerohanian ialah cinta diri sendiri. Tidak ada jalan kembali kepada Tuhan kecuali penyangkalan diri. Dari pihak kita sendiri tidak dapat berbuat sesuatu, tetapi melalui Tuhan yang menguatkan kita, maka kita dapat hidup melakukan kebaikan bagi orang lain, dan dengan cara ini terhindarlah kejahatan mementingkan diri sendiri. Kita tidak perlu pergi ke negeri kafir untuk menyatakan kerinduan kita, mengabdikan segala sesuatu kepada Tuhan dengan kehidupan berguna yang tidak mementingkan diri sendiri. Kita harus melakukan hal ini dalam lingkaran keluarga, di gereja, di antara mereka kepada siapa kita bergaul dan dengan siapa kita berurusan. Dalam jalan hidup sehari-hari, disitulah diri sendiri harus disangkal dan tinggal dalam kepatuhan. Paulus dapat berkata, aku mati setiap hari. Ini adalah kematian diri sehari-hari dalam transaksi-transaksi kehidupan yang kecil yang menjadikan kita para pemenang. Kita harus melupakan diri dalam kerinduan melakukan kebaikan kepada orang lain. Pada banyak orang ada kekurangan kasih yang tertentu bagi orang lain. Gantinya melaksanakan kewajiban mereka dengan setia, mereka mencari kesenangan diri mereka sendiri. Secara positif, Tuhan memerintahkan suatu kewajiban kepada semua pengikutnya untuk menjadi berkat bagi orang lain dengan pengaruh dan sarana yang ada pada mereka, dan mencari hikmat yang daripadanya akan menyanggupkan mereka melakukan semua dengan kuasa mereka untuk meninggikan pikiran dan kasih orang-orang yang datang oleh pengaruh mereka dalam bekerja bagi orang lain. Suatu kepuasan yang manis akan dialami, suatu kedamaian batin yang merupakan pahala yang memuaskan. Bila digerakkan oleh suatu kerinduan yang tinggi dan mulia untuk berbuat baik kepada orang lain, maka mereka akan memperoleh kebahagiaan dalam melaksanakan dengan setia bermacam-macam kewajiban. Ini akan mendatangkan lebih banyak daripada pahala duniawi, karena setiap pelaksanaan kewajiban dengan setia dan tidak mementingkan diri diperhatikan malaikat-malaikat dan bercahaya dalam catatan hidup. Di sorga tidak ada yang memikirkan diri sendiri atau mencari kesenangan mereka sendiri, tetapi semua dengan kasih yang suci dan tulen akan mencari kebahagiaan makhluk-makhluk sorga yang ada di sekeliling mereka. Jikalau kita ingin menikmati masyarakat sorgawi di dalam bumi yang dibaharui, maka kita harus dikendalikan oleh prinsip-prinsip sorgawi di dunia sekarang. Pekerjaan terbesar yang dapat dilakukan di dalam dunia kita ialah memuliakan Tuhan dengan menghidupkan tabiat Kristus. Hidup untuk menyelamatkan orang lain. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, masing-masing kita harus mati diri
mematikan kepentingan diri sendiri, mematikan keegoisan kita masing-masing, dan dengan pertolongan Tuhan mengizinkan Kristuslah yang hidup dalam kehidupan kita, menghidupkan tabiatnya, menghidupkan kasihnya, sehingga dengan pertolongan Tuhan kita bisa membantu, menolong jiwa-jiwa yang rindu dituntun datang lebih dekat kepada Tuhan. Karena dengan jelas kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan, jikalau engkau ingin menikmati masyarakat sorgawi di dalam bumi yang dibaharui, maka kita harus dikendalikan oleh prinsip-prinsip sorgawi di dunia sekarang. Semoga Tuhan terus menyanggupkan kita untuk menjadi berkat bagi sesama, menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepada Tuhan, dan dipersiapkan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, kami bersyukur atas kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini, pekabaran firman Tuhan mengingatkan kami untuk kami terus mati diri dan mengizinkan Kristuslah yang hidup dalam kehidupan kami, sehingga tabiat-tabiat Kristus bisa hidup nyata dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi alat Tuhan, menjadi berkat bagi sesama, menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepadamu. Kami rindu, kami diberikan roh kepekaan untuk mengerti akan kehendak Tuhan. Kami bisa menghidupkan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dan kiranya roh hujan akhir bisa menjadi bagian kehidupan kami, dan materai Allah yang hidup bisa menjadi bagian kehidupan kami. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menyerahkan seluruh umat-umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Diberkatilah dengan kesehatan, kekuatan, umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari sorga. Dalam setiap pergumulan tantangan yang dihadapi, kiranya Allah yang maha baik membantu dalam duka cita, sakit, penyakit, bahkan pergumulan apapun, terlebih khusus terhadap dosa kesayangan kami. Sehingga dengan pertolongan Tuhan kami bisa menang, karena Engkaulah yang menyanggupkan kami dan siap menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.